Nah, kalau kita perhatikan sejarah ataupun sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Al-Qur'an belum selesai diturunkan, baru tahun ke-11-nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabi, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair anak orang kaya. Sesudah beliau masuk Islam, beliau meninggalkan dunianya, kemudian beliau diutus menjadi dutanya Nabi SAW ke kota Yathrib ketika itu, yang hari ini kita kenal dengan kota Madinah. 2 tahun beliau di Madinah mengajarkan Al-Quran, dan di Madinah ketika itu ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqah, dan ada kelompok Aus dan juga Khazraj yang saling bertengkar, yang saling berperang. 2 tahun beliau hanya mengajarkan Quran, menyampaikan apa yang sudah didapatnya selama beberapa tahun di kota Mekah, dan kemudian Rasulullah SAW pun diizinkan untuk hijrah. Tak perlu waktu lama, tidak sampai 3 tahun, cukup 2 tahun. Jika Quran saat itu belum selesai diturunkan, wahyu belum selesai diturunkan, dan Mus'ab bin Umair atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjadikan kota Madinah kota yang steril untuk ditempati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dibangun sebuah negara ataupun sebuah negeri yang menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita lebih hebat lagi. Quran sudah selesai 30 juz. Negeri ini tidak pula dihuni oleh Yahudi. Ya, tidak pula ada yang saling berperang. Dan ada Quran di tengah-tengah kita. Maka semoga kisah ini membuat kita bisa memikirkannya dan sama-sama kita fikirkan. Negeri yang Yahudinya banyak, Bani Nadir, Qainuqa, dan Bani Quraidah, dan ada 2 suku yang saling berperang, Aus dan Khazraj, itu bisa ditaklukkan dengan siapa? Seorang Mus'ab bin Umair yang membawa risalah, ya, amanah dari Rasulullah SAW untuk menyampaikan dan mengajarkan Al-Quran di negeri itu. Hanya mengajarkan Quran, belum ada syariat perang, belum ada syariat perang, bahkan sholat pun belum ada. Karena fardu 5 kali sehari itu baru terjadi kapan? Di kota Madinah. Makanya kalau 2 tahun cukup, ya, berarti kita lebih dari cukup. Untuk apa? Untuk membuat generasi ini semakin baik, untuk membuat generasi ini mengerti Al-Quran. Maka para ayah, ya, mungkin kita perlu baca sirahnya beliau, membaca bagaimana seorang Mus'ab bin Umair mampu untuk melakukan itu, dan itu dutanya Nabi SAW. Dan ini perintahnya Rasul SAW. Sementara nanti di akhir hayatnya Nabi, Rasulullah mengutus seorang lagi sahabat, Abu Musa al-Ash'ari, ke negeri Yaman. Di negeri Yaman, Nabi punya pesan khusus untuk Abu Musa. Dan ketika Abu Musa al-Ash'ari pulang dari Yaman, Rasulullah SAW sudah wafat. Dan tetapi Yaman sesudah itu semuanya masuk Islam penduduknya. Apa yang diajarkan oleh Abu Musa? Nggak ada yang lain. Waktu itu belum ada pelajaran hadis, belum ada pelajaran fikih. Tapi yang diajarkan adalah Al-Quran. Al-Quran yang hari ini tak pernah lebih halamannya dari 604 halaman. Yang tak lebih suratnya dari 114 surat. Yang tak lebih juznya dari 30. Tapi membuat rumah kita seperti apa?
Jika ada negeri yang bisa masuk ke dalam Islam penduduknya hanya karena Quran, dan Mus'ab bin Umair sudah membuktikan itu. Saat diusir oleh petinggi-petinggi Yahudi, dedengkot Yahudi Madinah ketika itu, Mus'ab punya pilihan lain yang membuat mereka harus takluk pada pilihan Mus'ab. Walaupun tantangannya berat, tapi 2 tahun cukup untuk Rasulullah SAW mampir ataupun tinggal di situ. Abu Musa juga demikian, dan beberapa sahabat yang diutus ke Yaman. Ala kulli hal semuanya diutus untuk mengajarkan Al-Quran. Mungkin bapak-bapak juga sama, apalagi bapak-bapak muda, ayah-ayah yang masih muda. Menghadapi anak saat pandemi ini, kalau dia punya Quran, insya Allah jadi.